teman-teman semua, selamat pagi dan selamat datang di acara webinar dari Providentia Foundation. Perkenalkan, nama saya Margareta Bella Liliana, biasa dipanggil Bella. Saya merupakan salah satu dari Day Providentia Scholars yang saat ini masih kuliah jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pagi hari ini, saya tentunya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh rekan saya. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Cecilia Anggun Hajon, biasa dipanggil Anggun. Saat ini saya berkuliah di jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta. Sesuai poster yang sudah menginformasi kalian, pagi ini kami akan memandu acara webinar dengan tema kehidupan dan spiritual yang berjudul Crossroads of Life. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya telah mengizinkan kami untuk berkumpul bersama di acara webinar ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yolanda dan Bruder Sarju selaku pengurus dari Dei Providensia Foundation. Juga selamat datang kepada Ibu Imelda Gozali selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Webinar yang bertemakan kehidupan dan spiritual ini terselenggara atas kerjasama antara di Providensia Foundation dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini topik yang akan dibawakan sangat penting dan bermanfaat bagi sobat muda semua sekalian yang mungkin merasa hidupnya gusar atau penat selama ini dengan adanya masalah yang menumpuk. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama kamu Bel. Menurut kamu sesuai tagline di poster kita yang bertuliskan menemukan jalan di tengah persimpangan hidup itu seperti apa sih maksudnya? Kalau menurut aku pribadi sih, kehidupan ini tuh banyak sekali permasalahan buat siapapun dan dimanapun dia berada. Dan kita secara manusiawi pastinya selalu mengharapkan jalan keluar yang terbaik ya untuk setiap permasalahan itu. Dan yang pastinya kita harus bijak dalam jalan keluar yang kita tidak kata lain, tidak ada kesesatan seperti itu. Kalau kamu sendiri gimana, Gun? Kalau menurut aku sih ya, tagline-nya kan menemukan jalan di tengah persimpangan hidup. Itu tuh kayak kita lagi bingung mau pilih jalan yang mana dalam hidup. Lagi berdiri di antara persimpangan, itu entah soal pendidikan, pertemanan, hal-hal pribadi gitu. Yang membuat kita bingung. Terus kan kita kadang ngerasa stuck banget tuh. Tapi justru di situ kita belajar buat makin kenal diri sendiri, belajar ambil keputusan, terus belajar buat jadi lebih dewasa. Gitu sih kalau dari aku. Wah, keren banget nih. Anggun udah menjelaskan detail banget ya teman-teman sama kita. Oh ya, aku mau tanya satu lagi nih, Gun. Kalau kamu nih, kamu secara pribadi kira-kira ada nggak sih permasalahan yang sampai saat ini tuh belum ada jawaban yang tepat gitu dan kamu mau ngebahas ini sama pembicara kita nanti. Kalau aku pribadi sih pasti ada ya dan sama sih kayak teman-teman di sini mungkin juga ada dan nggak sabar banget nih buat didiskusin sama pembicara kita. Kamu gimana, Gun? Kalau aku pribadi nih Bel, dari awal ngelihat tema kita itu aku udah kayak nyiapin banget pertanyaan. Se- Dan tentunya pasti teman-teman di sini juga udah siapin pertanyaan-pertanyaan karena mau ikut webinar ini juga kan. Tenang aja, kita bakalan bahas semuanya dalam webinar ini. Aku yakin pasti pertanyaan teman-teman semua bakalan terjawab sama pembicara kita. Oke, siap deh, Anggun. Apalagi pembicara kita pada pagi hari ini tuh Ibu Imelda loh, Anggun. Aku yakin pasti udah ada yang kepo kan. Gimana sih pembicara kita hari ini dan apa aja yang mau disampaikan nanti. Kita nggak usah tegang-tegang ya, teman-teman ya. Walaupun topik kita ini mengarah ke kehidupan dan spiritual, tapi kita santai aja. Iya, pasti bakalan seru banget kan, Bel? Maka dari itu, sebelum memasuki seluruh rangkaian acara yang saya akan membacakan agenda acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama dimulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudari Gloria, lalu memasuki acara inti yaitu sharing dari Ibu Imelda. Sesudah itu akan ada sesi tanya jawab, kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara Ibu Imelda, lalu akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudari Abel dan Diva. Baik, sekarang kita akan masuk acara pertama yaitu doa pembuka. Saya minta kepada Saudari Gloria untuk memimpin doa pembuka. Untuk Saudari Gloria kami persilakan.
Bruder Sarju, Ibu Imelda, dan teman-teman semua, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sumber segala kebenaran dan hikmat. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk memohon bimbingan-Mu dalam webinar ini. Terangilah pikiran dan hati kami agar kami dapat menerima dan memahami materi yang akan kami bahas dengan bijaksana. Bebaskanlah kami dari segala prasangka dan bias agar kami dapat mencari kebenaran dengan jujur dan terbuka. Semoga melalui webinar ini kami dapat semakin mengenal Engkau dan menghayati ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua peserta dan panitia, serta limpahkanlah rahmat-Mu dalam seluruh rangkaian acara kami. Doa yang kurang singkat ini kami sampaikan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudari Gloria yang telah yang harus dipatuhi selama mengikuti webinar ini. Yang pertama, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali jika diizinkan. Yang kedua, para peserta diharapkan mengikuti dan memperhatikan webinar ini dengan tertib. Dan yang ketiga, para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau raise hand. Yang keempat, para peserta dimohon mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Dan yang terakhir, kalau mengisi presensi, kami mohon maaf tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, sekarang kita sampai pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Ibu Imelda. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat mengenai pembicara kita hari ini. Beliau adalah Ibu Imelda Ghazali yang merupakan seorang wakil dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Mau tahu lebih lanjut tentang isi webinar kita? Yuk langsung saja kepada Ibu Imelda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bella dan selamat pagi kepada Bu Yolanda. Terima kasih atas perjumpaannya di Jogja beberapa bulan, kira-kira bulan Februari lalu, begitu Bu ya. Ya, semoga saya bisa ketemu lagi kalau jalan-jalan di Jogja atau kalau Ibu ke Surabaya. Dan selamat pagi juga Anggo dan Bella, terima kasih atas perkenalannya dan juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Ya, jadi salam kenal. Tadi Bella sudah mengenalkan sedikit. Jadi saya sehari-harinya adalah dosen di Fakultas FKIP, khususnya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan selain itu mungkin yang mau saya sebutkan juga adalah bahwa saya ini bergabung dengan sebuah komunitas yang bernama Opus Dei. Jadi di sini saya pernah menerima pembinaan filsafat teologi begitu ya, karena itu adalah ketentuannya. Sehingga nanti jangan heran kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang saya sharingkan itu ada kaitannya dengan teologi atau maupun filsafat Katolik begitu ya. Ya teman-teman di sini mungkin tidak semuanya Katolik, tidak apa-apa ya. Semoga yang saya sampaikan ini umum sifatnya. Maksudnya walaupun teman-teman mungkin bukan Katolik, Kristen atau beragama lainnya, atau mungkin teman-teman juga yang Katolik tidak pernah ya mendengar tentang istilah teologi, itu nggak apa-apa. Maksud saya ya, saya sekedar sharing saja ya. Saya yakin teman-teman bisa memahami gitu ya. Oke, jadi mungkin tanpa banyak ditunda lagi, saya akan menggunakan sebuah aplikasi ya, karena kami keguruan gitu ya. Jadi kami itu seringkali mencari-cari aplikasi untuk mengajar. Nah, salah satu aplikasi yang cukup sering saya gunakan, kalau terutama waktu COVID dulu ya, itu adalah Nearpod.
Jadi saya mau sharing, maksudnya acara sesi ini akan saya pandu menggunakan Nearpod ini. Teman-teman bisa bergabung dengan Nearpod, tapi juga bisa tidak, karena memang Nearpod ini mungkin istilahnya maaf ya membutuhkan jaringan yang lumayan begitu ya. Jadi kalau nantinya bergabung lalu terpental atau tidak bisa bergabung di awal tidak apa-apa, masih bisa mengikuti. Cuman mungkin yang istilahnya yang kurang kurang nyamannya itu tidak bisa interaktif begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini hanya ya supaya acaranya lebih variatif begitu ya. Nah, jadi saya minta tolong host untuk enable sharing karena saya masih belum bisa share. Oke. Sudah, Bu. Untuk bisa share screen. Oke, ya, sudah bisa. Nah, jadi teman-teman eh tolong ke website yang itu join.nearpod.com itu ya. Lalu ketikkan itu kodenya 2BPVN gitu ya. Nah, saya juga bisa copy link dan saya taruh di chat juga bisa. Bisa juga klik ini yang sudah saya bagikan di chat. Eh, ya, atau bisa pergi ke join.nearpod.com lalu masukkan kodenya, lalu bisa menuliskan namanya ya, bisa nama sungguhan, bisa nama samaran, bisa singkatan gitu ya. Jadi terserah. Oke. Ini saya copy kodenya ya. Jadi saya copy kodenya ini, lalu saya masukkan juga di chat. Kodenya itu join.nearpod.com. Oke. Ya, bisa dilihat di situ. Nah, ini saya tutup dulu ya, karena saya mau melihat ada berapa yang sudah masuk. Jadi, oke, jadi di sini saya bisa melihat sudah ada beberapa yang masuk seperti eh, Kak Didi, Butterfly, ya, lalu ada ya, Erna, Agustia, Maria Angeline. Oke, oke, semakin banyak. Ya, saya tunggu kurang lebih ya 1 menit ya, karena sepertinya kan kita total. Ya, kurang lebih mungkin kita totalnya 40-an. Tapi ya sekali lagi, tidak apa-apa kalau teman-teman tidak bisa masuk. Karena ya mungkin ya jaringan tuh memang harus cukup ya. Eh, karena masih bisa mengikuti melalui Zoom. Tapi ya nanti kalau ada interaksi, misalnya kalau saya eh, ada kuis, oh enak nggak ikut kuis ya. Itu tidak bisa melakukan gitu aja ya. Oke. Nah, sepertinya sudah ada 12. Ada 12 yang sudah masuk. Sorry, 17. Sudah ada 17. Ini namanya sangat anu ya, kreatif, ada rendang kambing. Ini lapar ya, sudah lapar. Mungkin belum sarapan, jadi ya. Rendang kambing, oke. Ya, mungkin saya tunggu sampai sampai 20 begitu ya. Jadi kurang lebih separuh, separuh dari teman-teman. Sekarang sudah ada 18. Ya, kodenya yang ini ya. Jadi kalau teman-teman masih mau bergabung, ini bisa ke join.nearpod.com. Lalu kodenya adalah ini 2B
PVN. Oke, nah ini oke 19 kurang 1. Atau mungkin saya lanjutkan saja ya. Jadi nanti kalau teman-teman masih mau bergabung di Nearpod-nya masih bisa ya. Ya, tapi mungkin supaya kita tidak menunggu terlalu lama, akan saya mulai sekarang. Oke, let's go. Oke. Nah, jadi begini, pertama-tama teman-teman melihat di layar dan juga mungkin di HP teman-teman masing-masing, itu ada seperti discussion box ini ya. Nah, jadi tolong, ini saya mau kenalan dengan teman-teman gitu ya ceritanya. Jadi tolong tuliskan nama, ya nama singkat saja, pekerjaan, pelajar kayak atau pekerja muda atau gimana. Lalu asal institusi atau asal pekerjaan. Contohnya kalau untuk saya adalah ini ya, Imelda dosen, dosen Widya Mandala misalnya ya, Mandala Surabaya. Lalu teman-teman kirim dengan mengklik ini tanda surel, tanda panah ini. Lalu nanti bisa keluar di papan ini begitu ya. Oke, jadi teacher ya. Ya, silahkan dituliskan mungkin nama pekerjaan atau studi. Contohnya nih, tadi kan Bella dari studi Prodi Bahasa Inggris, institusi Widya Mandala Surabaya, contohnya. Gitu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi ini saya baru melihat chatnya Suster Desmurni ya. Tidak bisa join itu tidak apa-apa, Suster. Jadi eh, tetap saja mengikuti di Zoom. Cuman ya nanti misalnya ini sekarang saya minta teman-teman menulis di papan ini tidak bisa gitu, gitu aja nggak apa-apa ya, no problem. Ya, mungkin teman-teman yang tidak bisa join, tidak bisa masuk ke Nearpod, bisa menulis nama pekerjaan TLL itu di Zoom chat ya, bisa. Jadi ini saya lihat misalnya sudah ada Gita dari psikologi, lalu ada Lusil ya, hai Lusil. Lusil dari bahasa Inggris WM ya. Lalu ada Anggun ya, Anggun sudah eh, kenal. Lalu ada dari Denpasar. Oke. Kak Tetin ya dari psikologi Denpasar. Lalu ada Angie dari bahasa Inggris Sata Dharma. Sorry, ini agak apa namanya? Agak susah ngelihatnya. Lalu ada Yaya dari Pendidikan Agama Katolik. Oke. Cindy dari oh ini Cindy. Apakah ini Cindy Leonora? Lalu ada Lala dari PBI bahasa Inggris ya. PBI itu bisa bahasa Indonesia ya. Anyway. Lalu Erna dari PBI. Freelan, maaf kalau salah. Dari Kupang, oh halo, ya. Johan dari Teologi, oke. Oh, wah ini kalau ada dari Fakultas Teologi ini saya minder ini. Jadi, ternyata ada gitu ya. Lalu ya, by the way teman-teman kalau pakai ini untuk mengajar, karena kan teman-teman kan juga ada yang prodi FKIP gitu ya. Itu ini tuh sebenarnya bisa kayak di like gitu ya, bisa di like. Kok nggak bisa? Ya, bisa di like seperti itu. Teman-teman bisa post gambar gitu ya. Ada Diva dari PBI, Agnes dari FK. Oh, oke. Kupang. Oke, right. Oke, ya. Sedangkan di chat, apakah ada? Oh ya, alright. So, ya, terima kasih banyak. Sepertinya kebanyakan teman-teman sudah post ya. Ada butterfly. Ya, post ini bisa di-delete gitu ya, bisa diubah gitu ya. Oke, great. Thank you so much ya. Jadi sepertinya saya lihat teman-teman ini kebanyakan dari pendidikan ya, tapi juga ada yang psikologi, teologi, dan lain sebagainya, jadi teknik. Jadi terima kasih ya. Jadi profilnya ini sepertinya kebanyakan kita semua pelajar gitu ya. Oke, great. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
Oke, nah jadi mari kita lanjutkan ke materi inti. Dan terus terang saya sharing saya ini tidak banyak gitu ya, karena mungkin nanti akan lebih berguna kalau kita itu lebih banyak diskusi, sharing begitu. Jadi jangan khawatir, ini PPT saya ini cuman kalau nggak salah cuman 8 ya, cuman 8 slides. Jadi ya bisa bisa singkat ya. Anyway, nah jadi tema yang kita angkat adalah ini ya, crossroads of life ya, menemukan jalan di tengah persimpangan hidup. Jadi tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Kak Bella dan Kak Anggun ya, bahwa persimpangan hidup itu banyak. Misalnya teman-teman ini sekarang kan pelajar, persimpangannya itu mungkin dulu waktu memilih prodi ya, memilih kuliah di mana, prodi apa begitu. Nanti kalau sudah lulus, teman-teman mau kerja di mana, apakah di dalam kota atau di luar kota, gitu ya, apakah di perusahaan A atau B, jadi guru atau nggak mau jadi guru, gitu ya. Lalu sebetulnya dari segi rohani, karena ini ada suster ya, nah, jadi juga persimpangan hidup itu sebenarnya juga menentukan pilihan hidup dalam arti panggilan hidup, gitu ya. Panggilan hidup itu apakah menjadi rohaniwan, apakah menikah, apakah selibat, gitu ya. Jadi persimpangan itu banyak. Yang menikah pun juga pasti banyak ya. Dalam arti gini, menikah dengan siapa? Apakah dengan cowok saya yang sudah 5 tahun pacaran ini? Apakah dengan cowok ini yang saya baru ketemu? Apakah saya bisa menikah dengan orang yang beda agama? Apakah ini saya gimana ya? Saya tuh sudah suka sama yang ini, tapi orang tua tidak merestui dan lain sebagainya ya. Jadi crossroad ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bella, Kak Bella dan aku tuh banyak gitu ya. Nah, tentu saja saya tidak bisa dan tidak mampu untuk memberi jawaban atas segala crossroad tersebut. Maka yang mau saya sharingkan hari ini itu bukan kayak kasus demi kasus, tapi lebih ke prinsip, beberapa prinsip, sebenarnya satu prinsip, yaitu dengan keutamaan atau virtue yang disebut prudence. Prudence, gitu ya. Nah, karena itu sebetulnya subtema yang saya usung hari ini adalah ini ya, the virtue of prudence. I mean, the art of choosing well. Jadi, apapun crossroad-nya, kalau kita ini punya prinsip yang sound, yang mantap, gitu ya, yang benar, maka apapun itu, paling tidak kita sudah punya modal yang baik untuk bisa memilih dengan baik. Gitu ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan hari ini tentang prudence ya, tentang keutamaan yang namanya prudence. Nah, sebetulnya saya itu jadi mohon maaf ini aduh kok kecil sekali. Sorry, sorry. Ternyata jadi kecil kalau dimasukkan ke Nearpod ini. Mohon maaf ya, saya sendiri nggak kelihatan ya dalam arti mata saya juga sudah tua. Jadi mohon maaf juga ini slide saya itu dalam bahasa Inggris, tapi ya akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Nah, pertama-tama ya prudence sendiri itu terjemahannya apa ya? Biasanya itu kita ngomongnya kebijaksanaan ya. Cuman kebijaksanaan ini juga tidak tepat karena lebih diartikan ke wisdom kalau kebijaksanaan. Jadi saya kurang tahu. Karena kalau saya mengacu ke Katekismus Gereja Katolik, itu kan ada the virtue of prudence gitu ya. Itu juga dia disebut kebijaksanaan. Cuman ya terus terang saya rasa itu kurang pas gitu ya. Anyway, jadi ya saya tetap aja ke prudence ini. Nanti kalau sudah saya jelaskan, saya harap teman-teman bisa mengerti itu apa gitu ya. Oh ya, kenapa kok saya mengacunya ke Katekismus Gereja Katolik? Karena prudence ini itu adalah salah satu dari empat kebijaksanaan kardinal, the four cardinal virtues ya. Teman-teman yang sudah di teologi sudah tahu ya. Jadi sorry, ada yang iya, jadi teman-teman yang di teologi sudah tahu bahwa prudence ini adalah salah satu dari four cardinal virtues, empat kebajikan kardinal atau utama gitu ya, utama. Anyway, nanti saya jelaskan, tapi sekarang mungkin saya tak lihat yang kecil-kecil ini, I'm so sorry. Maaf ya, ini agak kecil ya. Nah, jadi gini, prudence itu apa sih? Nah, pertama kan kita lihat discerning true good in all circumstances, gitu ya. Jadi kalau kita punya kebajikan prudence ini, maka hal pertama yang
kita istilahnya bisa lihat dengan jelas itu adalah kebaikan yang benar itu apa sih, gitu ya. Karena seringkali kita itu melihat sesuatu sebagai baik, tapi itu secara objektif tidak baik. Contohnya, bagi seorang pemabuk, ya, kalau kita itu pemabuk, maka alkohol itu sangat baik, ya kan? Nah, tapi kan bagi kita yang yang sober, yang tidak pemabuk, kita tahu bahwa alkohol itu bukan, maksudnya gini, alkohol itu harus dikonsumsi pada batas wajarnya, gitu ya. Lebih dari itu maka kita adalah pemabuk. Nah, jadi itu ya. Jadi seorang kalau kita itu betul-betul punya kebajikan prudence ini, kita itu bisa discern itu seperti menerawang ya, kan ya, seperti melihat what is the true good. Kebaikan yang sungguh-sungguh baik itu apa, gitu ya. Ya, of course, kita semua pelajar ya. Jadi kebaikan yang sejati yang menurut tugas kita sebagai pelajar adalah pendidikan. Ya, kita harus mengenyam pendidikan, kita harus mengembangkan diri kita, gitu ya. Ijazah itu suatu kebaikan. Kita semua mengejar ijazah. Ya, dan lain sebagainya ya. Jadi intinya pertama-tama eh, keutamaan prudence ini adalah bagaimana kita bisa dengan benar melihat apa yang sungguh baik bagi kita. Dan juga seringkali apa yang baik bagi kita sekarang tidak bisa jadi tidak baik besok. Nah, itu ya. Jadi kebaikan itu ada beberapa dimensi ya. Ada temporal dimension gitu ya. Ada yang spatial dimension, apa yang baik di tempat ini belum tentu baik di negara lain. Ya, contohnya, ya ini contoh yang konyol ya. Misalnya kalau orang di Cina, kalau kita makan ada kuahnya, itu harus diseruput ya. Kalau diseruput itu bagi mereka baik. Kalau bagi kita Indonesia itu dianggap kurang sopan. Nah, jadi memang kebaikan itu ada dimensi temporal, spatial gitu ya. Tapi sekali lagi saya mau menekankan dalam hal ini bukan berarti kebaikan itu relatif ya. Bukan berarti kebaikan itu relatif. Cuma kebaikan itu harus dilihat oleh seseorang pada waktu tertentu dan tempat tertentu, gitu ya. Dan of course, ya terus terang ada kebaikan yang absolut hanya satu yaitu Tuhan ya. Itu sih ya itu yang absolut. Kalau yang lainnya itu ya harus di discern, harus dipelajari. Ya. Oke. Nah, yang poin kedua adalah ini ya. Prudence adalah choosing the right means to achieve it. Nah, ini maksudnya adalah setelah kita melihat apa yang baik itu, maka kita harus tahu bagaimana cara mencapainya. Lah, dalam hal ini cara mencapainya itu sangat penting karena kita tidak bisa menghalalkan segala cara, ya kan? The end does not justify the means. Jadi, walaupun tujuan kita itu bagus, cara yang kita lakukan untuk mencapainya itu tidak bisa seenaknya, ya. Tidak bisa, ya, the end doesn't justify the means. Jadi tidak bisa kita itu seenaknya dewe, kalau bahasa Surabaya, untuk mencapainya. Contohnya, saya mau mencapai nilai baik, itu adalah kebaikan. Oke, caranya gimana? Nyontek. Ya, itu salah gitu ya. Nah, jadi ya itu ya. Jadi bagian dari prudence adalah mengetahui cara yang tepat untuk mencapainya. Ya, tentu saja dari segi rohani, cara yang tepat itu adalah cara yang berkenan pada Tuhan, gitu ya. Tapi ya, intinya adalah eh, tidak hanya kita mengetahui kebaikannya, kita juga harus mengetahui caranya. Ya. Oke, yang ketiga adalah berdasarkan pada eh, ingatan, gitu ya, ingatan, pengetahuan saat ini, dan istilahnya prediksi di masa mendatang. Jadi memang prudence ini, dan karena itulah mungkin ya mohon maaf ya, kalau kita itu masih agak muda, ya teman-teman ini semua muda ya, kecuali mungkin saya. Nah, jadi kalau masih muda itu memang yang pas memory ini masih belum terlalu banyak. Dalam arti teman-teman kalau usianya sekarang katakanlah 19-20 ya, katakanlah 20, mungkin teman-teman tuh baru sadar tentang kehidupan itu umur 7 tahun gitu. Jadi pengalamannya tuh masih, well, 13 tahun gitu ya. Yaitu kalau dari segi manusia agak belum ya, belum banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi bukan berarti anak muda itu tidak bisa prudent, bukan ya. Tapi ya itu ya, cuman istilahnya megabyte-nya itu kurang ya.
Ya, ini nih. Jadi prudence ini memerlukan ingatan karena kenapa? Karena nanti kita itu saya jelaskan langkahnya nanti. Karena nanti kita itu perlu mengorek ingatan untuk meninjau pengalaman di masa lampau. Misalnya nih, oh saya dulu ternyata waktu nyontek, saya pernah nyontek. Tapi waktu itu ketangkep terus dihukum, disuruh nulis 1000 kali. Ya, waduh, jadi ingatan kita mengingatkan bahwa menyontek itu bukan cara yang benar, misalnya gitu ya. Lalu present knowledge, ya ini present knowledge itu berarti pengetahuan tentang keadaan saat ini, situasinya, berbagai sudut pandang gitu ya. Dan future foresight ini ya kita berusaha ya sebaik mungkin untuk bisa memprediksi masa depan. Ini tentu saja tidak mudah dan ya semakin kita berpengalaman ya mungkin semakin banyak foresight-nya gitu ya. Oke, dan yang terakhir, prudence ini tuh ya gini, kalau kita itu prudence itu apa ya susah dijelaskan, tapi kalau prudence itu bukan apa, itu mungkin lebih mudah. Nah, jadi kalau teman-teman yang di teologi tahu ya mungkin bahwa semua kebajikan itu namanya the just medium. The just medium itu berarti kebajikan itu tuh di tengah-tengah, menghindari ekstrim di dua sisi. Nah, kalau prudence ini kan kebajikan ya, dia itu adalah the just medium di tengah-tengah. Nah, di sisi kanan, di sisi kanan itu ekstrimnya adalah kalkulatif, kalkulatif. Jadi kalau orang itu terlalu kalkulatif ya, terlalu kayak ngitung-ngitung, terlalu memikirkannya tuh sampai gak selesai-selesai, mikir lagi, besok mikir lagi, ganti lagi pendapat gitu ya. Nah itu terlalu kalkulatif, itu tidak benar. Itu bukan prudence. Intinya itu kalau orang itu mikir terus lalu tidak bertindak, karena pikirnya, aduh aku harus prudent ya, aku harus berhati-hati, aku harus nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu salah juga ya. Nah, di sisi kiri, itu ada yang namanya recklessness, itu gegabah gitu ya, gegabah. Jadi kalau kita itu, alah, nggak usah mikir, gas, tancap, gasken ya, eh, itu juga salah gitu ya. Ya memang ada beberapa hal, opsi kehidupan yang gampang ya, misalnya, besok kamu mau makan apa? Anu, gudeg. Yo, gasken ya, itu tinggal usah mikir, nggak usah mikir terlalu panjang. Tapi kalau pilihannya itu lebih serius, ya kita tidak bisa begitu, gitu ya. Jadi recklessness atau gegabah, sembrono, ceroboh, tidak berpikir panjang, ya itu adalah sisi ekstrim kiri dan tentu saja itu bukan prudence namanya. Oke, jadi berikutnya, iya tadi. Nah, ini karena ya pas ya, karena saya juga mau menjelaskan prudence itu. Tadi kan saya sudah bilang bahwa prudence itu adalah salah satu dari 4 kebajikan utama atau kardinal. Ya, kardinal itu dari kata cardo. Cardo itu engsel. Nah, engsel itu kan penting ya. Pintu itu kalau ada lobangnya, ada daun pintunya, tapi nggak ada engsel, itu bukan pintu, gitu ya. Jadi the essence of a door, esensi sebuah pintu itu selain ada daun pintu dan lubangnya harus ada engsel. Jadi engsel tuh walaupun kecil sangat penting. Ya oke, anyway. Jadi cardinal virtues itu prudence itu disebut nomor 1, auriga virtutum. Jadi dari 4 ini katanya konon yang paling penting adalah prudence karena prudence ini membimbing yang 3 lainnya, gitu ya. Contohnya, kebijakan yang kedua ini adalah fortitude atau keberanian, gitu ya. Ya, kita kan berani, tapi sekali lagi kita berani itu nggak boleh kayak bravado ya, bravado. Oh, aku nggak popo, aku kalau lompat dari lantai 3 nggak mati kok. Itu silly ya, silly bravado. Ya, itu kalau, nah, jadi fortitude ini dibimbing oleh prudence ini. Justice atau keadilan ya, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya gitu ya. Ini juga dibimbing oleh prudence karena apa yang kita anggap adil terhadap orang ini itu harus tepat ya. Ya ini kan teman-teman kan sering melihat ada gambar yang itu loh, yang ada berbagai hewan. Lalu ada kayak guru gitu ya. Lalu guru ini bilang gini, oke, jadi tes untuk kelulusan hari ini adalah kalian semua harus berenang. Padahal itu ada burung, ada monyet, ada ya yang ikan ya happy ya, tapi yang lainnya nggak happy. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu itu adil, ya dibimbing oleh prudence, ya. Dan temperance itu pengendalian diri.
itu ya sekali lagi dibimbing oleh prudence ya. Misalnya ya saya mau mengendalikan diri, saya nggak mau belajar terlalu banyak, nanti terlalu pintar loh, nggak mungkin. Jadi jadi ya intinya adalah ya segala keutamaan lainnya itu dibimbing oleh prudence, maka prudence disebut sebagai kayak motornya gitu ya, auriga virtutum itu. Oke, nah jadi sekarang kita sudah tahu ya prudence itu apa, pentingnya bagaimana gitu ya. Nah, apakah prudence ini hanya untuk orang Nasrani, orang Katolik? Tidak, gitu ya. Tidak sama sekali tidak. Semua orang, asalkan orang ini of goodwill, maksudnya baik, berusaha untuk ya menjadi orang yang baik, apapun agamanya itu semuanya bisa ya. Jadi prudence ini adalah keutamaan manusiawi sebetulnya gitu ya. Tetapi kalau kita adalah orang beriman, ya Katolik, Kristen dan sebagainya, maka prudence ini istilahnya kita dapat bonus gitu ya, dapat tambahan. Karena prudence ini juga adalah karunia Tuhan selain kapasitas manusiawi yang semua orang miliki gitu ya. Karena pertama-tama prudence ini adalah God's attribute. Jadi ya tentu saja Tuhan itu maha semuanya ya, termasuk maha prudent gitu ya. Jadi karena Tuhan adalah sumber kebijaksanaan, maka ya Tuhan bisa memberikannya kepada kita gitu ya. Nah, prudence ini selain nanti langkah-langkahnya akan saya jelaskan gitu ya. Tapi cara lain yang efektif juga, sangat efektif adalah dengan doa ya. Jadi kalau nanti kan kita lihat ada langkah-langkah prudence ini, langkah yang mungkin tidak saya ucapkan nanti adalah doa, padahal doa ini sangat mantap gitu ya. Dalam arti kalau kita beriman ya sebetulnya ini adalah cara shortcut gitu kepada Tuhan ya. Dan juga prudence ini juga bisa diasah gitu ya dengan merenungkan sabda Tuhan, karena ya memang kitab suci adalah ya sumber segala kebijaksanaan gitu ya. Oke, jadi ya untungnya adalah ini kita dapat bonus prudence ilahi gitu ya. Nah, oke, jadi tadi, nah begini teman-teman ya, baik teman-teman yang Katolik maupun non-Katolik ya pasti tahu Pope Francis ya, Paus Fransiskus yang baru saja wafat tanggal 21 April yang lalu ya. Nah, Paus Fransiskus semasa hidupnya itu setiap hari Rebo itu memberikan katekese. Jadi katekese itu dilakukan di lapangan Santo Petrus, jadi banyak banyak orang yang berkumpul di bawah, lalu beliaunya di balkon, dan beliau memberikan katekese singkat tentang sesuatu. Nah, di tahun 2024, kalau nggak salah, 2023 ya, Bapak Paus ini memberikan katekese tentang virtues, kebetulan gitu ya, virtues, yaitu tadi ya, prudence, fortitude, justice ya. Nah, jadi ketika beliau membahas tentang prudence, ya, beliau mengatakan hal ini yang saya kutip ini ya. Saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jadi yang orang yang bijaksana adalah mereka yang dapat memilih. Nah, memang kalau pilihan itu hanya seperti di buku, maka hidup itu mudah. Ya, tapi tentu saja di tengah-tengah angin dan gelombang kehidupan sehari-hari, itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Ya, maksudnya prudent itu praktis gitu ya. Itu keutamaan yang harus dimiliki karena kita ini hidupnya tidak seperti di buku, tidak teoritis. Ya, kita hidupnya itu real, nyata. Seringkali kita itu tidak yakin dan kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Orang yang prudent tidak memilih berdasarkan kebetulan, gitu ya, not by chance. Gitu ya. Ini mini, mini, mo, gitu ya, enggak ya. Pertama-tama mereka tahu apa yang mereka maui, apa yang mereka inginkan. Lalu mereka menimbang situasinya, mencari nasihat, dan dengan pandangan yang luas dan dengan kebebasan mendalam, mereka memilih jalan mana untuk diambil. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak berbuat kesalahan. Tentu saja kita semua adalah manusia, tapi paling setidak mereka menghindari kekeliruan yang besar, ya. Nah, ya semoga ya Bapak Paus ini yang barusan meninggal ya bisa menginspirasi kita. Ya teman-teman sebenarnya kalau Google aja ya, cari di Google itu beliau tuh banyak sekali kata-katanya dan tentang prudence ini ya betul ya. Jadi betul sekali.
yang diungkapkan oleh Bapak Paus ini ya. By the way, hari ini beliau dimakamkan ya. Jadi nanti jam 3 di lapangan 1 Petrus beliau akan dimakamkan lalu akan diletakkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Oke. Jadi tadi kita sudah melihat ya, prudence itu apa, lalu dalam kaitannya dengan ya agama Katolik ya, prudence itu adalah virtue, cardinal virtues, lalu juga apa kata Paus Fransiskus gitu ya. Nah, sekarang saya akan memutar sebuah video ya. Nah, video ini video agak lucu ya, kartun ya. Ini The Cowboy Catholic gitu ya, tentang prudence ya. Nah, dari sini teman-teman tolong disimak langkah-langkah prudence gitu ya. Nanti akan disebutkan. Ya mohon maaf sekali lagi ini bahasa Inggris tapi mudah kok gitu ya. Nanti di akhir video ini akan ada kuis singkat. Teman-teman bisa menjawab gitu ya. Oke, semoga bisa. Ini pendek, ini cuma 2 menit ya, cuma 2 menit. Jadi it's not too long. Plates. Falcon. Or cowboy. You almost got this too. Yes. Oh. Wait a minute, Falcon. Think about this. Keep going. Feeling better? Not really. I bet. Any idea why this happened? 'Cause Blaze moved. Actually, I think it was due to a bad decision, cowboy. Huh? Our decisions have consequences, but I have the perfect remedy for it. Prudence. Is that medicine? It's a virtue, a good habit, and it's one of the 4 cardinal virtues. Prudence helps us to think carefully in order to make good decisions. How? 3 steps. Think, decide, and act. First, we think about the situation, pray about it, and get good advice. Then decide what to do or not to do, and finally, act on it. What you decided to do. Oh, I should have been prudent. Live and learn, cowboy. I will rest. Good call, Tompkins. Until next time, remember the virtue of prudence. Think, decide, and... That's right. Bye now. Oke, nah ini ada sedikit kuis. Jadi berikut ini bukan langkah-langkah prudence yang disebutkan di video. Nah, jadi oh sorry ya, saya kok kayaknya ini kayaknya saya harus di picture. Ya bener ya. Teman-teman kalau bisa menjawab, jadi silakan dijawab. Apakah jawabannya ini pertanyaannya mana yang bukan? Ya gitu ya. Jadi ada is it think, pause, decide, or act. Gitu ya. Oke, saya lihat sudah ada yang menjawab. Oke. Ya. Just for fun ya, ini ya cuman. Oke. Oh, surprise! Para sa magiging mami. Ayos. Okay. Oh, okay. Oh, naunti lang. Okay. Oh, salamat na. Oh my God, you're here, Dr. Freddy. I understand your concern, but we do have procedures to follow. So, Oke. Ya, sepertinya mayoritas menjawab dengan benar. Mayoritas. Ya, jawabannya adalah pause. Pause ini tidak termasuk dari yang disebutkan tadi. Walaupun sebetulnya ya, pause ini benar ya dalam arti ya kalau kita berpikir ya kita kan harus stop. Jadi maksudnya ya bukannya salah. Cuman tadi yang disebutkan oleh si cowboy itu tadi adalah think, decide, act yang disebutkan ya. Kita harus berpikir dulu, lalu memutuskan, lalu bertindak.
Yes, gitu ya. Jadi pause ini tidak disebutkan walaupun ya bukannya salah ya, tapi ya hanya tidak disebutkan gitu aja ya. Okay, great. Thank you. So that's a little intermezzo. Nah, jadi dari yang disebutkan oleh si cowboy tadi itu kita sudah tahu ya, ternyata untuk menjadi prudent itu ada 3 langkah, 3 langkah. Nah, ya walaupun tadi di video tulisannya think, decide, act, gitu ya. Nah, kalau yang di sumber saya ini itu mirip, sebetulnya mirip, cuma namanya beda aja, yaitu counsel, judgment, and command. Tapi sama, ya. Nah, counsel itu apa sih? Nah, counsel ini atau think gitu ya. Ya, tentu saja sebelum kita melakukan sesuatu terutama yang serius, kita harus berpikir matang ya. Berpikir matang ini apa saja komponennya? Ya, tadi pertama kan saya nyebutkan tentang memory ya, memory. Berarti kita tuh harus menggali ingatan kita. Oh, kira-kira sebelumnya apakah ini sudah pernah terjadi pada saya? Lalu konsekuensinya apa waktu itu, gitu ya. Jadi counsel ini seek advice ya pertama-tama kita seek advice from ourselves gitu ya. Jadi dulu pernah nggak ya saya gini gitu ya. Nah, tapi inti dari counsel itu sebetulnya adalah seek advice from others. Jadi others ini masalahnya adalah harus kalau bisa itu orang yang qualified. Nah, qualified itu bagaimana maksudnya gitu ya? Ya memang ya bukan berarti orang ini harus punya sertifikat gitu ya. Oh, saya itu punya sertifikat bimbingan konseling gitu. Enggak ya. Tapi dalam arti kita harus yakin bahwa orang ini bisa membantu kita secara objektif. Nah, masalahnya adalah kalau kita mengandalkan misalnya teman kita, teman baik kita, bestie gitu ya, takutnya seringkali kadang-kadang itu mereka itu kurang objektif. Pertama-tama mereka umurnya hampir sama dengan kalian, ya kan? Atau malah sama. Jadi dari segi pengalaman, pengetahuan itu sama dengan kalian gitu ya, nggak ada nilai lebih itu maksud saya. Kedua, kalau mereka tuh bestie, mereka tuh agak subjektif gitu ya. Jadi mungkin mereka tidak mau, misalnya tidak mau menyusahkan kalian, tidak mau membuat kalian sedih, tidak mau takut kalau nanti istilahnya disiwa ya, disiwa itu kayak dimusuhi oleh kalian kalau mereka mengucapkan sesuatu yang kurang berkenan ya. Jadi agak 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 kurang bisa gitu ya. Nah, jadi sebetulnya menurut saya sebaiknya seek advice ini tuh dari kalau bisa orang yang ya katakanlah lebih tua gitu ya, orang tua kita sendiri gitu ya, atau dosen, atau imam, atau seorang suster gitu ya. Nah, dalam arti ya orang yang mungkin kita percayai bahwa mereka itu bisa objektif, punya pengalaman, punya wawasan yang cukup dalam bidang yang akan kita tanyakan. Dan orang ini ya dalam kalau rohaniwan begitu ya, ya kita yakin orang ini tuh dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi maksudnya paling tidak orang ini menghayati imannya sehingga prinsip yang dipegang adalah prinsip iman yang kita yakini begitu ya apapun itu. Ya, jadi pertama itu ya, pertama adalah counsel ini ya kita mencari nasihat dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Ya. Yang kedua adalah judgment atau kalau tadi si Tomkin itu ngomongnya act gitu ya, eh, act of the mind, judgment. Jadi begini, setelah kita mendapatkan data, apakah itu data yang kita cari ya, misalnya kita Google misalnya, oh saya nanti kerja di mana ya? Kita Google perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah ya. Oke, jadi dari data-data ini, dari data-data yang sudah kita kumpulkan, dari nasihat orang, dari pengalaman kita, dari cerita-cerita orang lain ya. Dari semua itu setelah kita pertimbangkan dengan baik, maka kita decide. Decide itu bisa to act or not to act ya. Kita melakukannya atau malah ya tidak melakukan gitu ya. Satu hal penting yang mau saya wanti-wantikan dalam hal ini adalah kita tidak bisa istilahnya melimpahkan judgement kita ke orang lain. Dalam arti begini, misalnya nih kita minta nasihat ke seorang dosen ya. Bu, ini saya mau mau kerja di sini menurut Ibu baik dah. Oh iya menurut saya itu baik ya, nggak apa-apa kamu ngelamar aja gitu ya. Nah,
Lalu waktu kita melamar, kita masuk ke tempat kerja ini, ternyata tempat ini kurang ideal, misalnya gitu ya. Kita tidak bisa bilang gini, loh, itu gara-gara dosenku dulu tuh bilang perusahaan ini baik loh, mencekno dosennya ya. Jadi itu salah ya. Dalam arti kalau kita minta nasihat ke orang lain, bukan berarti kita itu melimpahkan judgement kita ke orang lain. Jadi kita tuh kayak tidak mikir, kita pokoknya nurut kata orang tuaku, kata dosenku, begitu ya. Nah itu kurang tepat ya. Itu bukan judgement, itu namanya ya membeo atau gimana. Jadi dalam arti judgement ini adalah penilaian kita sendiri dari berbagai data yang kita dapatkan, kita menjudge sendiri. Nanti misalnya konsekuensinya negatif, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan data, gitu ya. Yang ya kita bukannya mau menyalahkan siapapun, tapi intinya yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri, gitu ya. Oke, jadi yang namanya make suitable decision, ya, promptly. Dan yang terakhir ya tadi kan think, act, decide, gitu ya. Jadi command. Karena gini, tadi kan saya bilang kalau ekstrimnya itu adalah orang yang terlalu mikir-mikir, kalkulatif, gitu ya. Nah, jadi prudent ini tidak ada gunanya kalau tidak dilakukan. Jadi kalau kita tuh mikir terus sampai setahun, nah ini juga tidak prudent gitu ya. Nah, ini seringkali kalau saya dengar dari cerita teman-teman itu misalnya ada orang pacaran sampai 5 tahun, 8 tahun gitu ya, tapi belum menikah gitu. Kenapa? Nggak tahu, masih mikir loh. Menurut saya, ini beneran nggak sih? Ya, jadi salah satu komponen yang terpenting dari prudence ini adalah bertindak, gitu ya, memutuskan dan bertindak, melakukannya, gitu ya. Jadi to do, memang gini, memang ada kalanya kita tuh harus menunggu, karena memang ada situasi di mana waktu itu adalah esensinya, sehingga kalau kita terburu-buru juga tidak baik. Ya, jadi kita memang harus menunggu, misalnya tunggulah setahun lagi kalau kalau anaknya sudah besar, baru kita whatever, kita pindah rumah atau gimana gitu ya. Ya memang kadang-kadang tuh the command atau the act is to wait, betul ya. Tapi ya itu sekali lagi harus ada rasionalnya gitu ya. Tidak bisa lah menunggu sampai besok supaya aku tidak usah mikir sekarang, besok aja dipikirkan gitu ya. Itu bukan gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi counsel, judgment, command. Jadi kita harus meminta nasihat, kita harus memutuskan dan bertanggung jawab atas keputusan itu dan bertindak ya, atau tidak bertindak. Nah, oke. Jadi ini kayaknya slides yang kayaknya ya hampir selesai ya. Ini kalau nggak salah yang terakhir atau hampir terakhir. Jadi selain langkah yang tadi, kita untuk menjadi orang yang prudent, kita harus memiliki 3 sikap di bawah ini, yaitu humility, kerendahan hati, flexibility, flexibility ya tahu ya, willingness to rectify, keberanian atau kemampuan untuk berubah haluan ya. Nah, humility sangat penting ya. Maksudnya begini, kita harus sadar bahwa kita itu ya tidak bisa bertindak, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri ya. Karena itu orang yang prudent tuh ya itu ya selalu tidak terlalu mempercayai diri sendiri secara sehat. Yaitu ya karena itulah harus mencari nasihat, mencari data lebih banyak ya karena kita bisa berbuat kesalahan ya. Flexibility itu artinya kita harus bisa beradaptasi. Karena ya memang ketika kita itu prudent, ya kita tidak bisa menjadi orang yang terlalu rigid ya, terlalu kaku. Maksudnya ya, lo aku tuh gini ya, prinsipku gini ya, nggak peduli ya. Itu mumpung kalian tuh masih muda, kalian jangan sampai punya idiosinkrasi seperti itu gitu ya. Maksudnya aku tuh lo udah digini, no itu nggak bisa. Well, ya, mumpung kalian masih muda tuh kalian harus bisa apa ya tahan banting gitu ya intinya ya. Maksudnya saya tahu kadang-kadang kalian tuh joke ya, cuman bergurau. Misalnya aku ini kalau diomongin kayak gitu tuh tersinggung. Oke. Ya, anyway. Nah, lalu yang terakhir adalah willingness to rectify. Jadi gini, memang ya kita ya dalam proses menjadi orang yang prudent ya kita ya memang bisa melakukan misstep ya, salah langkah gitu ya. Tapi itu bukan berarti kita gagal. Jadi kita harus berani, nyontek ternyata salah ya. Ya wes, lain kali aku udah nyontek. Ya, jadi intinya adalah kita harus bisa membetulkan
langkah kita ya. Jangan sampai kita itu orang yang kayak kuda gitu ya, cuma satu arah ya. Oke. Nah, oke. Oke, ini yang terakhir ya. Nah, ini yang terakhir, jadi begini ya. Tadi kan sekali lagi saya kembali ke ranah rohani gitu ya. Ya, yang tadi langkah-langkah yang tadi saya ceritakan itu adalah sebetulnya dituliskan oleh Aristotle kemudian dipopulerkan oleh Santo Thomas Aquinas. Maksudnya adalah itu adalah umum untuk semua orang ya, baik itu Katolik, non-Katolik, Kristen, agama lain, umum. Maksud saya orang lain pun juga harus prudent gitu ya, nggak cuma orang Katolik tok gitu ya. Jadi kalau dari Aristotle kan berarti dari Yunani ya. Jadi memang keutamaan kardinal itu berasal dari filsafat Yunani ya. Anyway, tapi begini, sekali lagi saya tekankan bahwa kalau kita ini adalah orang beriman, kita punya bonus ya. Maka bonus kita sebagai orang beriman adalah kalau kita itu prudent, maka cara yang istilahnya tambahan adalah kalau kita tadi kan saya sebutkan kita harus menemukan kebaikan yang benar. Nah, kebaikan yang paling benar adalah God's will. God's will, gitu ya. Kehendak Allah, kehendak Allah. Jadi, menjadi prudent artinya kita sebetulnya ya pada akhirnya mencari kehendak Allah. Jadi Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam situasi ini, gitu ya? Apakah saya harus kerja di luar kota? Kalau di luar kota, saya meninggalkan keluarga saya, tapi gajinya lebih besar. Nah, kira-kira kehendak Tuhan apa sih? Oh, mungkin kalau saya di luar kota tuh di kota itu tuh gerejanya jauh banget ya, atau nggak ada gereja malahan ya. Nah, gitu ya. Jadi ada pertimbangan tambahan yang mungkin membantu kita untuk menjadi ya orang yang lebih berkenan pada Tuhan lah ya, lebih berprinsip gitu ya. Lalu juga tambahan bonus lainnya, banyak ya bonusnya ya. Kalau kita itu prudent tapi ya dalam ranah iman adalah kita juga punya iman, gitu ya, total faith. Jadi gini, misalnya kita itu, aduh, aku tuh menikah sama orang ini apa enggak gitu. Jadi kita memutuskan, yo wis menikah, gitu ya. Aduh, tapi gimana ya kalau misalnya nanti dia itu KDRT, terus dia itu mabuk-mabukan, terus dia itu kepencut wanita lain, ya itu semua keputusan tuh ada resikonya ya, nggak ada keputusan yang tidak beresiko nol ya. Tapi ya kita ya perlu punya iman gitu ya. Dalam arti gini ya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi kalau kita mengambil keputusan yang serius, misalnya itu yang menikah ya, ya rahmat dari sakramen perkawinan, rahmat gereja itu semuanya ada ya untuk membantu kita. Gitu ya. Oke, yang ketiga adalah divine help. Ini mirip ya, dalam arti ya kalau kita itu beriman, ya kita mengambil keputusan apapun itu ya kita dapat bantuan rahmat dari Tuhan, gitu ya. Jadi malah gini, ini ada God plus two in your calculation. Ini maksudnya begini, karena kadang-kadang dalam ranah iman, kita itu kalau mengambil keputusan itu memang kadang-kadang nggak masuk akal. Contohnya nih, teman-teman tahu Mother Teresa of Calcutta ya, tahu ya. Jadi Santa, beliau seorang Santa. Kalau kita lihat dari segi prudence, apakah Mother Teresa ini prudent? Enggak ya, enggak. Loh, iya loh. Mosok dia itu merawat orang kusta, orang yang sakit loh. Kan nanti kan ketularan, nanti kan dia juga sakit, terus gitu ya. Jadi dari segi prudence manusiawi, Mother Teresa itu sangat tidak prudent sama sekali, gitu ya. Ya, pokoknya intinya begitu. Jadi, tapi gini, karena kalau dari ranah rohani, ya, karena Mother Teresa bergantung sepenuhnya pada Tuhan, maka 2 tambah 2 itu bukan 4, tapi God plus two itu adalah infinite, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang dari segi rohani itu ada hal-hal yang tidak masuk akal, tapi ya itu kita kadang-kadang memang perlu percaya pada Tuhan lebih gitu ya daripada kalkulasi rasional manusiawi, gitu ya. Well, ini sama dengan proses discernment gitu ya. Kalau teman-teman ini ada yang misalnya memikirkan untuk masuk ke dalam religius, menjadi imam, menjadi biarawati atau selibat gitu ya. Itu kadang-kadang memang penalarannya, prudence-nya itu memang tidak tidak masuk dalam ranah manusiawi gitu ya. Itu sudah masuk ranah Tuhan gitu ya. Jadi itu perlu ada pertimbangan lain gitu ya, discernment ini. Jadi ya teman-teman kalau yang nanti atau sudah masuk seminari atau gimana itu discernment-nya panjang gitu ya. Jadi itu memang hal yang
berbeda ya. Anyway, lastly, launch itu action. Jadi memang kita dalam rohani ini perlu apa ya? Kita tidak bisa apa ya? Stagnan, tidak bisa terus berdiam dan tidak beraksi hanya karena mungkin takut atau ya tidak bisa memutuskan bagaimana. No, ya. Kita harus berani to move forward ya. Walaupun secara manusiawi itu tidak mungkin. Ini kembali ke Mother Teresa tadi ya. Kalau kita pikirkan secara manusiawi, beliau ini nggak mungkin. Dalam arti seorang suster nggak punya dana, nggak punya opo gitu ya, tapi kok bisa ya mendirikan apa merawat orang miskin kusta ya gitu ya. Nah, memang nggak mungkin, tapi ya itu ada istilahnya ya, eh, walaupun itu impossible, tapi bisa kalau kita itu berniat bisa berjalan. Nah, sebetulnya saya sudah selesai. Ya, sebetulnya kan sepertinya harusnya ada tanya jawab gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya daripada tanya jawab, mungkin teman-teman bisa menulis di sini eh, cross ya sharing ya. Ini lebih sharing maksud saya. Crossroads apa yang mungkin pernah Anda temukan dalam hidup kalian, atau mungkin yang malah kalian alami sekarang gitu ya. Lalu mungkin bisa di-share kalau nggak keberatan, bagaimana teman-teman ini berproses, menentukan pilihan, bertindak, ya. Jadi, tapi anyway, tapi ini terserah ya. Kalau mau bertanya juga boleh, ya silakan. Tapi ini saya sediakan, maksudnya kalau ada teman-teman yang mau sharing, ya mungkin daripada buka mic kan, mungkin jaringan DLL, ya malu, whatever ya. Tapi kalau ditulis mungkin lebih nyaman, ya. Oke, anyway, saya kembalikan aja ke Bella dan Anggun ya. Kalau mau tetap pakai ini, ditulis di sini boleh, atau kalau mau tanya jawab secara live atau chat juga boleh. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wah, terima kasih banyak Ibu Imelda untuk pemaparan yang sangat menarik dan sangat-sangat inspiratif. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh langsung open mic atau bisa diketik di kolom chat, atau mungkin bisa sharing di tempat diskusi yang sudah Ibu Imelda sediakan. Tapi sebelumnya, Bu, saya izin bertanya ya, Bu. Oke, sure. Saya stop aja deh, saya stop syuting. Mungkin dalam hidup ini kita pasti pernah menyesali sebuah keputusan atau pilihan yang kita ambil kan Bu. Jadi walaupun kita sudah sangat berhati-hati, sudah mempertimbangkan, bahkan mengorbankan banyak hal, dan kita merasa bahwa itu pilihan dan hal yang baik untuk kita pilih begitu, tapi ternyata itu keliru dan ujung-ujungnya kita menyesal. Mungkin Ibu juga pernah mengalami hal tersebut ya Bu. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita untuk mengikhlaskan hal tersebut agar tidak menjadi penyesalan semata? Gitu, Bu, dari saya. Oke, terima kasih Anggun. Ya, jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan, memang kita tidak pernah 100% sukses ya, dalam arti despite the steps that we have taken. Dari tadi kan, wah saya itu sudah berpikir, sudah minta nasihat, sudah cari data, sudah bertindak loh, kok keliru gitu ya. Em, dan ya, tentu saja kalau itu sesuatu yang keliru itu ada penyesalan. Dan ya, tergantung seberapa seriusnya hal tersebut, itu bisa menjadi penyesalan yang, ya, menurut saya begini, kalau kasusnya nih, ini saya bukannya mau menakut-nakuti teman-teman ya, kalau kasusnya adalah orang yang menikah, lalu ternyata suaminya atau istrinya itu, ya gimana gitu ya, sehingga, tapi gini, kalau Katolik itu pernikahan itu seumur hidup, ya kan? Jadi itu wow, itu benar-benar penyesalan yang seumur hidup ya. Maksudnya kalau tiba-tiba kalau ada sesuatu yang istilahnya kurang ya lancar ya dalam pernikahan gitu ya. Ya itu kan penyesalan yang sangat serius dan itu ya perlu ya penanganan spesial gitu ya. Well, kalau penyesalannya itu misalnya terkait dengan dengan jurusan yang kita ambil atau tempat perguruan tinggi yang kita ambil gitu ya. Nah, itu ya memang lebih serius. Eh, tapi ya apa ya? Ya kadang-kadang kalau ya selain kita tuh kadang-kadang tuh bisa melakukan apa yang disebut reframing, reframing. Jadi gini, kita itu mengeframe ulang suatu kejadian atau suatu pengalaman sehingga itu menjadi positif. Ya, tentu saja itu bukan berarti kita jadi toxic positivity ya. Jadinya tuh kalau wah segala-galanya positif. Enggak. Tapi kita
eh, percaya ya, ini kalau dari segi rohani kita percaya Tuhan itu selalu memberikan yang baik ya. Omnia and bonum, God always works for the good. Jadi pengalaman yang kelihatannya buruk pun itu sebetulnya kalau dari sisi rohani itu adalah pengalaman baik. Dan dari segi manusiawi pasti ada hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut, gitu ya. Jadi semoga dengan reframing ini, maksudnya kita melihat ulang gitu ya, mengaji ulang suatu pengalaman buruk atau suatu keputusan yang menurut kita salah, itu ya itu menurut saya adalah tetap baik dalam arti menjadi pelajaran hidup kita. Dan juga kita ya perlu apa ya, jangan terlalu dwell on the past dalam arti tidak perlu apa ya, mengingat-ingat kembali gitu ya. Nah, sekali lagi dalam hal ini salah satu fakultas kita yaitu memory, ini juga penting sekali. Memory ini perlu dilatih gitu ya. Bukan dilatih menghafalkan ayat-ayat, bukan. Tapi dilatih untuk tidak terlalu sering mengingat-ingat yang masa lampau. Jadi kita ini harus selalu aktif, selalu bergerak ya, selalu beraktivitas supaya memori kita ini nggak menghantui kita gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ya selain jadi reframing dan juga supaya memori kita itu dimurnikan supaya tidak hanya selalu mengingat yang jelek-jelek, mengingat orang yang jelek, mengingat kejadian yang jelek. Ya, supaya kita bisa move on ya. Artinya kan kita sebenarnya yang kita mau adalah to move on, ya kan? Oke, jadi ya, well, semoga bisa bisa membantu. Eh, Terima kasih banyak Bu Imelda untuk jawabannya. Mungkin dari Kak Bella ada pertanyaan atau dari teman-teman lain? Oke, kalau saya dari lihat aku di belum chat sih, tapi ada. ini kayaknya ada yang tanya nih satu orang. Iya, Em, saya bacakan ya. Oke. Halo, selamat pagi Miss Imelda. Saya Stefani Adrianto, mahasiswa keguruan bahasa Inggris yang kebetulan sedang dalam situasi di mana saya membutuhkan prudence. Saya tahu apa yang saya inginkan dan dari penilaian sendiri, saya melihat bahwa pilihan tersebut adalah baik dan menguntungkan untuk saya. Tetapi saya tidak bisa mengambil pilihan tersebut karena larangan orang tua. Baiknya seperti apa? Karena Miss Imel menyebutkan juga di awal bahwa menghalalkan segala cara itu juga tidak baik. Mungkin silakan Oke, bisa ya, terima dijawab. kasih. Terima kasih Bella dan ya, terima kasih Fani ya atas pertanyaannya. Nah, eh, ini memang saya sebenarnya dari awal tadi mau bilang ini, tapi saya lupa dan untung diingatkan gitu ya tentang kasus ini. Memang di Indonesia atau di Asia pada umumnya, teman-teman ini terutama yang seumuran kalian ya, eh, masalahnya dan baiknya adalah kalian ini masih apa ya, ya kayak independen gitu ya, bergantung pada orang tua dalam segala hal. Pertama-tama finansial gitu ya. Dan yang kedua, secara moral dalam arti ya iya, berbagai macam keputusan itu pada akhirnya melibatkan finansial sehingga akhirnya orang tua juga juga memiliki otoritas moral gitu ya terhadap kita gitu ya. Iya, ini kondisi ini berbeda dengan di barat ya. Jadi kalau di barat, di Amerika terutama ya, Eropa gitu, Australia gitu, kalau orang sudah 17 tahun itu biasanya sudah mandiri. Mereka akan mencari kerja part-time sambil belajar, sambil bekerja, mereka pindah keluar rumah gitu ya, tinggal sendiri ya. Itu jeleknya adalah ya, jadi mereka jadi kayak libertina gitu ya, terlalu terlalu jadi kayak eh, ya kurang pengawasan intinya gitu ya. Jadi ya ada baiknya ada buruknya. Nah, jadi gitu dengan konteks ini ya tentu saja kita tidak mau mengeluh ya dalam arti waduh ndak enak ya di Indonesia ini kayak gini gitu ya. Tidak ya. Ya dalam situasi seperti ini kita harus bisa ya eh, tetap berfungsi dengan baik ya. Ya, memang seringkali dalam kehidupan teman-teman yang seumuran ini banyak keputusan itu yang pada akhirnya itu bergantung pada orang tua ya. eh, ya ini saya punya eh, teman saya itu punya anak gitu ya. Lalu anaknya itu sekarang masuk di WM gitu ya. Anaknya ini sebetulnya ingin masuk negeri gitu ya. Ingin ngambil apa nutrisi atau apa gitu ya.
Tapi lalu karena orang tuanya dan sebagainya, akhirnya masuk WM. Ya menguntungkan kita ya. Tapi ya dari anaknya, point of view anaknya ya in a way kasihan dalam arti eh, bukanlah pilihan pertama dia, ya. Nah, jadi betul sekali Fani bahwa ya dalam situasi kita itu kita masih harus eh, menghormati orang tua ya. Ya pertama karena itu adalah perintah Tuhan, perintah keempat. Nomor dua ya karena mungkin dari segi finansial dan sebagainya kita masih bergantung pada orang tua ya. Nah, eh, jadi ya ini tergantung ya. Saya nggak tahu ini tentang apa secara khususnya ya. Jadi pada prinsipnya sih kita memang eh, masih perlu menghormati keputusan maupun pilihan orang tua dalam hidup kita. Namun eh, ada beberapa hal itu, which I don't think is your case gitu ya. Ada beberapa hal tuh di mana kita ini dalam tanda kutip gitu ya, bukan boleh membangkang, tapi apa ya? Kalau memang keputusan orang tua ini bertentangan dengan Tuhan, ya, itu kita tidak ada kewajiban moral untuk menaatinya, gitu ya. Ini dalam hal yang sangat serius ya. Ini contohnya nih, ini ya kalau kasus yang sering saya dengar itu misalnya ada anak yang sudah ya usia udah 17 lebih ya, maksudnya udah dewasa sebetulnya dari segi uh, legal gitu ya. Tapi terus mau jadi suster nggak boleh sama orang tuanya, mau jadi imam nggak boleh gitu ya. Nah kalau dalam hal ini sih ya kalau di Injil dikatakan bahwa ya ya apa ya ya kita ya we have to listen to God more than others gitu ya. Nah jadi memang ya ada kasus tertentu di mana kita ini istilahnya bisa bukan melawan tapi ya bisa berbeda pendapat gitu ya dengan orang tua kita dan kita memang dari segi conscience hati nurani kita merasa kita harus melakukannya walaupun dilarang oleh orang tua ya itu contohnya tadi ya yang misalnya mau menjadi rohaniwan lalu ditentang gitu ya mungkin yang lebih ke kayak kasus kalian tuh kayak misalnya menikah gitu ya pacaran dengan yang beda agama gitu ya. Oh, orang tua saya maunya saya pacaran dengan yang Katolik atau yang suku tertentu gitu ya. Nah itu itu tuh pelik ya. Ini ini kayaknya hanya teman-teman yang bisa menentukan sendiri gitu ya. Dalam kasus kalian tuh orang tua kalian seperti apa, eh, tindakan yang harus dilakukan bagaimana gitu ya. Jadi sebetulnya ya saya tidak bisa menjawab Fani ini secara konkret karena nanti ya ini tergantung dengan situasi Fani dan orang tuanya Fani dan apa yang apa yang situasi apa yang disebutkan ini. Tapi memang betul dalam arti yaitu ya please don't the end doesn't justify the means. Jangan sampai kita itu menggunakan cara apapun untuk mencapai yang kita maui gitu ya karena ya dalam hal ini mungkin masih apa ya gini dan kadang-kadang kita tuh mungkin juga hanya perlu menunggu sometimes time is the essence gitu ya kadang-kadang mungkin hanya menunggu tuh ya bisa setahun 2 tahun ya tapi ya time will tell mungkin itu juga bisa bisa menjadi andalan kita ya oke ya itu that's all. Sorry if I don't really answer you. Ya. Oke, terima kasih Bu Imelda. Emang benar sekali ya Bu Imelda bahwa sebenarnya di sisi lain juga walaupun orang tua mungkin menentukan kita, tapi semua waktu yang menjawab ya Ibu Imelda benar ya. Mungkin juga bisa orang tua kita yang salah atau bahkan kita juga bisa salah begitu. Jadi ya tergantung keputusan waktu yang menjawab, bukan keluarga masing-masing gitu. Yeah, Oke, ini sepertinya ada yang tanya lagi ya Gun ya. Iya, ada yang raise hand nih. Yohan namanya. Silakan Yohan, open mic buat bertanya. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Imelda ini karena sudah menjelaskan tadi tentang the virtue of prudence. Sebetulnya saya juga sudah pernah membaca sih tentang itu dalam bukunya Paul Wadel ya. Paul Wadel kalau tidak salah seorang profesor teologi di Amerika Serikat dalam buku judul Happiness and the Christian Moral Life kalau tidak salah Ibu. Atau tidak entahlah. Dan di sana juga disebutkan tentang itu tadi ya. Cardinal virtues tadi.
Nah, di sini Ibu tadi menjelaskan secara spesifik kurang lebih tentang the virtue of prudence. Saya pikir tadi Ibu pada slide terakhir tadi punya implikasinya dengan perkembangan dunia saat ini. Itu yang saya harapkan tadi, tetapi rupanya tidak. Nah, pertanyaan saya berangkat dari realitas kita sekarang yang cepat berubah ini, yakni kita hidup pada dunia yang VUCA, volatility, Ibu tahu, Uncertain, uncertain, complexity, complex, ambiguous, ya betul. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini istilah dalam dunia bisnis, tetapi semakin ke sini sudah menguasai semua dunia. Saya pikir termasuk kami sebagai religius ini. Sebetulnya religius, minta maaf, saya di Fakultas Teologi Bakti Kentungan Universitas Sanata Dharma. Oh iya. Pertanyaan saya, karena ini juga berangkat dari semacam kecemasan saya sebagai seorang religius ya Ibu ya. Bagaimana sih kita menemukan kebijaksanaan dalam diri seseorang itu di balik dunia yang serba VUCA ini? Tentu kita tahu bahwa situasi itu tentunya akan mempengaruhi juga kebijaksanaan kita. Seperti yang Ibu katakan tadi, ada special goodness dan general goodness. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, bagaimana kita menemukan the virtue of prudence di balik dunia yang serba VUCA ini? Lalu yang kedua itu, sekarang AI itu semakin kesini rupa-rupanya lebih bijaksana dari kita. Iya, sebagai misal ketika kita patah hati, kita bisa curhat ke Meta dan mereka akan memberikan semacam solusi juga tadi yang disebut di sana counsel. Bagaimana kita membedakan kebijaksanaan manusia itu dengan kebijaksanaan yang dimiliki AI? Karena semakin ke sini orang larinya ke AI itu, tidak lagi ke para imam seperti yang Ibu sebutkan tadi, ke para religius, tidak lagi, tetapi mereka lebih kepada AI. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya terima kasih ya Pak Yohan ya. Jadi ya betul. Sebentar. Koneksi saya tadi kurang baik. Ya, jadi betul sekali di dunia VUCA ini kita memang ya segala-galanya semakin cepat, semakin berevolusi gitu ya, secara tanpa terkendali gitu ya, dari segi teknologi, dari segi apa ya, ya itu terutama kalau tadi ngomong tentang kecerdasan buatan ya, jadi kita agak bingung ini ya antara yang buatan dan manusiawi dan lain sebagainya. Nah, kalau Kak Yohan ini dari religius ya, maka bagi saya tuh ya the one way and the only way untuk bisa bertahan ya dalam dunia VUCA ini sebenarnya adalah sakramen dan doa gitu ya. Ini ya karena ya memang kita ya itu adalah cara yang diberikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih valid gitu. Jadi ya tuh. Jadi memang gini kalau kita memang dari kaum religius maka ya kesetiaan kepada doa dan sakramen, terutama sakramen Ekaristi gitu ya, dan juga sakramen pengakuan dosa, itu menurut saya adalah obat nomor 1 gitu ya, untuk supaya kita tetap bisa ya ini ya, tetap ya bukan saja prudent, tapi ya juga tetap setia, tetap beriman, tetap ya maksudnya ya untuk semuanya intinya gitu ya. Nah, saya tidak tahu dengan komunitasnya Kak Yohan ini, tapi kalau di komunitas kami itu kami juga ada yang disebut, ya kita ngomongnya chat gitu ya, chat. Tapi itu ya sebetulnya mirip dengan counseling, mirip. Dalam arti begini, kita itu satu sama lain itu kita cerita. Jadi misalnya saya ini setiap minggu saya itu chat dengan seseorang di komunitas saya. Dalam chat ini saya ya menceritakan ya tentang apa yang terjadi dengan saya, apa dampaknya pada saya, apa langkah yang saya ambil begitu. Nah, jadi dengan adanya chat ini, itu saya juga terbantu untuk mengasah prudence ini. Kenapa?
Ya, jadi itu kalau dari ya ini tergantung komunitas masing-masing. Kalau di kami itu ada itu, sehingga kita juga dibantu untuk menjadi ya prudent gitu ya. Jadi orang yang mendengarkan saya itu bisa memberi komentar, oh ya ya kayaknya kamu sudah benar deh gitu ya, atau oh kayaknya harusnya kamu tuh mungkin gini tapi ya enggak apa-apa ya gitu ya. Jadi itu tergantung komunitas masing-masing. Lalu ya kalau yang kedua tadi, nah itu antara dengan kita konsultasinya sama siapa, sama orang atau sama Meta gitu ya. Meta ternyata nasihatnya juga lumayan bagus nih. Nah, kalau menurut saya ya, jadi sama dengan yang saya terapkan di kelas bahasa Inggris saya di Widya Mandala. Menurut saya AI ini ada bagusnya. Dalam arti bukan berarti oh AI itu selalu jelek atau berbahaya atau apa. Ya memang kalau karena pedoman saya itu begini, AI ini kan large language model. Maksudnya mereka itu kan memberi jawaban berdasarkan data yang besar. Nah, jadi ini justru malah membantu kita dari segi wawasan. Jadi kalau kita bertanya ke Meta, lalu Meta menjawab hal yang mungkin kita luput dari kita atau kita tidak tahu, jadi Meta bisa membantu. Tapi ultimately pada akhirnya ya kita perlu ya itu ya, menurut saya kita masih perlu bertanya ke manusia, karena hanya manusia yang bisa melihat kita apa adanya dalam situasi kita, begitu ya. Jadi ya saya sih nggak pernah ngechat sama chat dalam arti konsultasi gitu ya. Saya nggak pernah dengan Meta. Tapi ya itu, kalau memang dirasa baik ya tidak apa-apa. Tapi ya itu tetap pada akhirnya kita ya bertanya ke orang gitu. Ya semoga saya menjawab. Oke Bu, jadi mungkin selain kita dengan teknologi yang semakin maju sekarang ini, selain kita bergantung pada AI, kita juga harus tetap bertanya kepada orang, gitu ya Bu. Iya, iya, iya. Kalau di kelas saya, ya di kelas saya membolehkan mahasiswa saya menggunakan AI, tapi saya tekankan itu harus kayak membantu mereka ya. Jadi mereka harus menunjukkan prosesnya. Misalnya kalau menulis itu setelah diberi feedback oleh AI, itu apa yang mereka lakukan, misalnya gitu ya. Semoga itu membantu mereka. Oke, ini sepertinya masih ada yang bertanya lagi. Wow, keren sekali. Ini bahasannya cukup mendalam ini, Bu. Ini bakalan panjang banget nih sesi Q&A kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Erna. Terima kasih, Miss, atas penjelasannya. Saya izin bertanya, saat berada di persimpangan hidup, bagaimana cara kita membedakan antara suara hati yang bijak dan suara hati yang sekadar ingin lari dari tekanan? Terima kasih, Oke, Miss. ya, Mungkin terima bisa kasih Bella. langsung Ya, dan juga terima jawab kasih dengan Erna atas pertanyaannya karena ini sebenarnya pertanyaan yang bagus dan penting ya. Karena ini ngomong tentang suara hati. Nah, conscience ya, conscience. Jadi begini, eh ini saya ngomong dari segi ajaran agama Katolik ya. Jadi suara hati ini sangat penting karena suara hati ini adalah salah satu cara Tuhan untuk berbincang-bincang dengan kita, memberitahu kita gitu ya. Jadi eh, kalau kalian baca dari Katekismus Gereja Katolik dan sebagainya gitu ya di dalam bagian moralitas itu suara hati ini dibahas seperti itu. Penting sekali. Tugas kita adalah kita harus selalu menuruti suara hati kita, gitu ya. Jadi apapun itu. Ini sekali lagi tapi saya frame lagi ini tergantung ya. Nanti kalian disuruh orang tua gini gitu. Oke, ya udah. Tapi intinya adalah kita tuh sejauh mungkin harus selalu menaati suara hati kita karena suara hati itu adalah the dwelling place of God. Jadi itu adalah salah satu cara ya. Jadi Tuhan itu kan kalau ngomong sama kita itu jangan sampai harus pakai malaikat gitu ya terbang-terbang ke kita, jangan ya. Kita takut ya. Tapi salah satu caranya adalah melalui bisikan suara hati. Nah, pertanyaan saya, apakah suara hati kita itu selalu benar? Of course not ya. Masalahnya adalah the problem is suara hati kita itu bisa salah. Karena masalahnya
suara hati kita itu belum tentu terbentuk dengan baik, terutama pada waktu kita itu dalam masa pertumbuhan gitu ya, ketika kita remaja, anak-anak ya. Eh, itu adalah masa pembentukan pembinaan suara hati di mana mungkin kita luput ya, karena mungkin kita ya nggak tahu dari segi moralitas sekolah yang kita ikuti, orang tua, pendidikan orang tua kita dan lain sebagainya itu bisa jadi benar, bisa jadi kurang benar. Ini contoh yang sering saya sampaikan dalam gini. Misalnya nih, kita misalnya lahir, ya mohon maaf ya, ini kalau ada yang umat Islam, saya tidak berniat menghina agama Islam. Cuman misalnya kalau ada grup yang namanya ISIS misalnya ya kita tahu ISIS ini agak militan dan ya seringkali membunuh orang gitu ya. Nah, kalau saya dilahirkan sebagai anak anggota ISIS dan saya setiap hari itu melihat orang tua saya itu membunuh orang gitu ya. Lalu akhirnya hati nurani saya berkata bahwa oh membunuh orang itu enggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi kan eh, jadi itu kan hati nurani yang yang salah ya kan? Ya maksudnya ya karena didikan orang tua dan lain sebagainya, hati nurani ini tidak terbina dengan baik gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita membedakan antara hati nurani yang bijak dan hati nurani yang sekedar lari? eh ya, pertama-tama kita ini ya perlu ya introspeksi diri gitu ya, memeriksa batin. Apakah kita ini sudah menerima dalam arti begini, apakah kita ini ya apa ya dari segi didikan orang tua, dari segi pembinaan iman di gereja misalnya, katekese atau apa itu apakah kita sudah tahu gitu ya ajaran misalnya misalnya nih ajaran moral gereja 10 perintah Allah tuh perintah yang keenam apa sih? Coba saya tanya. Gitu. Maksudnya, apal nggak ini kalian ya? Ya anyway, jadi intinya kalau kalian merasa kayaknya enggak deh ya, kayaknya saya tuh dari kecil ya aku harus kalau minggu ya ke gereja, tapi yo ya homili Romo tuh kadang-kadang aku ngantuk ya. Kalau seperti itu berarti mungkin masih belum gitu ya. Nah, kalau memang belum, maka lebih penting lagi untuk bertanya. Jadi kalau hati nurani kita itu istilahnya ingin lari dari tekanan, iya, eh, bisa ditanyakan gitu ya, bisa bertanya ke ya itulah orang yang lebih tua, imam, suster atau teman yang berpengalaman gitu ya, supaya kita lebih lebih yakin ya, lebih terbantu gitu. Ya, jadi ya itu sebenarnya pertanyaan ini mau saya kembalikan ke Erna sendiri ya, maksudnya kalau Erna sendiri eh, merasa sudah mantap gitu ya, ya itu oke. Tapi kalau belum, ya itu bisa bertanya atau bisa konfirmasi dengan orang lain. Oke. Tapi sebelumnya kayaknya ada Yuliani Tetin yang bertanya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ibu Imelda. Luar biasa sekali ya, teman-teman. Memang jika membahas tentang hidup dan spiritual ini butuh bahasan yang mendalam dan waktu yang panjang. Seperti yang terlihat pada kolom chat, banyak sekali ya yang penasaran dengan bahasan yang mungkin bisa dibahas lebih jauh lagi mengenai topik webinar kita. Namun sangat disayangkan sekali karena waktu kita juga terbatas, jadi sesi tanya jawab ini kami tutup sampai di sini. Iya, bener banget, Kak. Bener banget, Bel. Jadi, banyak banget nih yang pengen bertanya kan. Tapi nggak apa-apa. Yang hari ini nggak berkesempatan untuk bertanya, kita persilakan untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Imelda via email. Baiklah, saya beritahukan bahwa panitia sudah membagikan link presensi di kolom chat. Para peserta webinar yang saya persilakan untuk mengisi link tersebut agar dapat memperoleh sertifikat keikutsertaan dalam webinar ini. Sertifikat akan kami bagikan langsung melalui email para peserta. Jadi, setelah selesai acara ini, teman-teman jangan lupa untuk sering-sering cek kotak masuk email kalian. Bun, Ya, Kak, ya. Langsung aja, Kak. langsung jawab itu kan kamu. Oh, oh iya. Hah?
Kak, ini nanti bisa dipotong bisa? Iya, Kak, langsung doa penutup aja. Oke. Sebelum menutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya acara webinar hari ini dengan lancar. Kami persilakan Saudari Ririn untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih banyak untuk Saudari Anggun dan juga Kak Bella yang sudah menyediakan waktu dan kesempatannya untuk saya bisa memimpin doa pada hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Doa akan saya pimpin secara agama Katolik dan serta yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita mengangkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu sepanjang hari tadi sampai pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak karena Engkau sudah menyertai Zoom secara virtual dan webinar pada hari ini. Terima kasih telah melangsungkan webinar pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa semoga apa yang sudah disampaikan, sudah kami diskusikan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ke depannya. Tuhan Yesus Kristus, besar harapan kami untuk Engkau selalu menyertai kami dan membimbing langkah kami untuk kegiatan selanjutnya yang akan kami laksanakan. Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudari Ririn sudah memimpin kita dalam doa penutup. Karena kita sudah benar-benar ada di penghujung acara, atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda dan Ibu Dirsarju yang telah menyelenggarakan acara webinar ini. Terima kasih juga kepada Ibu Imelda yang sudah bersedia membagikan ilmunya dan menjawab semua pertanyaan kami dengan sabar. Terima kasih kepada bruder, frater, suster, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada hari ini. Saya Anggun. Dan saya Bella, mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice day.